Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fithanan Fasalmi dengan NPM 20083010028 Prodi Sains Data ingin mempresentasikan hasil tugas akhir statistika, yaitu analisis data menggunakan script Python. Deskripsi data. Pada tahun 2018 terkumpul pajak daerah sebesar Rp37,53 triliun. Mayoritas dari pajak bumi dan bangunan, pedesaan, dan perkotaan. Pemasukan DKI Jakarta dari pajak semakin meningkat. Pada tahun 2018 terkumpul sebanyak Rp37,53 triliun. Angka ini meningkat 3% dari tahun sebelumnya dan mencapai 98% dari target Rp38,12 triliun. Dalam periode 2015 sampai 2018, lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2017, yakni 16% atau senilai Rp5 triliun. Sumber pendapatan terbesar berasal dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, senilai Rp8,8 triliun. Diikuti pajak kendaraan bermotor, senilai Rp8,5 triliun, dan bea balik nama kendaraan bermotor, senilai Rp5,3 triliun. Sedangkan terendah dari pajak air tanah, senilai Rp106 miliar. Bila dilihat dari target, pemasukan yang masih belum maksimal adalah pajak air tanah, 73%, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, 79%, dan pajak reklame, 89%. Sedangkan lainnya sudah di atas 90%, atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Untuk kejelasan mengenai tabel, berikut adalah tampilan tabel data bulan Januari hingga bulan Maret. Proses analisa tabel. Untuk dapat mengimpor tabel ke Jupyter Notebook, maka ada library yang harus diimpor terlebih dahulu. Untuk library yang dimaksud adalah library Pandas, di mana library ini berguna untuk membaca dan menampilkan data yang ada pada direktori kita. Kedua, setelah data diimport dan dapat ditampilkan, maka untuk selanjutnya adalah pengecekan banyaknya data yang ada. Untuk sinteks panggilan agar dapat dilakukan pembacaan banyaknya data menggunakan fungsi Python-Net. Proses analisa data menghitung rata-rata. Untuk dapat menghitung suatu rata-rata pada sebuah data di tabel, maka dapat kita gunakan fungsi pada Python, yaitu fungsi main. Fungsi ini merupakan fungsi bawaan pada Python yang terdapat pada library statistik. Selain menggunakan fungsi main, ada juga fungsi lain untuk menghitung rata-rata, yaitu dengan menggunakan NumPy. Kelebihan dari penggunaan library NumPy adalah dapat mudah melakukan pengolahan data tanpa harus menggunakan banyak perintah. Untuk dapat lebih memahami, maka ada pula sintaks buatkan sendiri, sehingga dapat digunakan untuk menghitung main dari data yang dimiliki. Untuk dapat digunakan di perintah lain, maka data di perhitungan main bisa dianalisiskan dengan indeksi sesuai keinginan, namun sintaks yang digunakan tetap sama. Setelah dianalisiskan, maka dapat dilakukan perintah lain pada data yang dimiliki. Misalkan yaitu penjumlahan. Untuk melakukan penjumlahan, kita menggunakan label Python yaitu sum. Ini untuk penjumlahan. Baik main dan baik media. Rata-rata tertimbang atau terbobot. Baik main adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut melakukan pasangan set data. Dari data yang telah ada, maka dilakukan pemasangan data. Di sini yang dipasangkan adalah data di bulan Januari dengan bulan Februari, dan data bulan Februari dengan dipasangkan dengan bulan Maret. Untuk sintaksnya, maka kita melakukan sintaks buatan sendiri, yaitu sebagai berikut.
Menghitung Weightman dari data Januari dengan Februari, menghitung Weightman dari data Februari dengan Maret, lalu setelah itu kita temukan hasil Weightman pada data yang telah dipasangkan. Maka untuk melakukan analisis lain yaitu weighted median, perlu dilakukan perhitungan median secara manual terlebih dahulu, yaitu satu persatu data dihitung mediannya. Agar proses cepat, maka pencarian nilai median menggunakan library NumPy dan median agar tidak memerlukan sintaks yang panjang. Setelah ditemukan hasil mediannya, maka selanjutnya kita melakukan perintah untuk mengurutkan angka pada setiap data dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk mengurutkan kita menggunakan library sort. Setelah kita urutkan, maka langkah selanjutnya yaitu mencari weighted median dari data yang kita punya. Langkah untuk mencari weighted median adalah dengan mengalihkan dua buah data, kemudian dikalikan dengan data yang lain yang memiliki dua buah data juga. Jika ingin dilakukan pencarian median lagi, maka dapat dilakukan perintah NumPy dan median terhadap variabel data yang sudah dibuat seperti yang di atas. Untuk mengurutkan hasil median dari data yang sudah dibuat, maka menggunakan perintah sort seperti perintah sebelumnya. Trimmed Math. Trimmed Math atau rata yang dipangkas merupakan sebuah metode pengolahan data yang menghilangkan persentase kecil dari nilai terbesar dan terkecil sebelum menghitung rata-rata. Setelah menghilangkan, maka proses selanjutnya adalah menghitung dengan menggunakan rumus aritmatika standar. Rumus dari Trimmed tersebut jika dituliskan dalam sebuah sintaks adalah sebagai berikut. Setelah rumus dan cara pengerjaan sudah dimasukkan, maka langkah selanjutnya adalah kita menggunakan data sebelumnya yang sudah kita sort untuk kita lakukan proses Trimmed. Main absolute division merupakan sebuah cara untuk memproses data yang prinsip perhitungannya adalah dengan metode mengira-ngira. Dengan metode ini dapat ditentukan dari sinteksnya sebuah panjang data. Jika panjang data dan jumlah data sudah didapat, maka dapat dilakukan sebuah perhitungan dengan rumus sintaks sebagai berikut. Setelah rumus pada sintaks dimasukkan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan rumus math pada masing-masing data untuk dilakukan perhitungan. Dapat kita lakukan perhitungan math dengan menggunakan metode pandas. Metode ini juga sekaligus dapat menampilkan data tipe pada setiap data. Lalu, cara lainnya dalam menggunakan modul pandas yaitu menampilkan hasil math-nya, namun tanpa disertai jenis datanya, yaitu sebagai berikut. Lanjut ke varian dan deviasi standar. Varian merupakan ukuran dari seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Jadi, jika semakin besar varian pada setiap data, maka semakin jauh juga data yang kita gunakan untuk mencari rata-ratanya. Sedangkan standar deviasi adalah akar dari nilai varian yang telah didapat. Untuk dapat melakukan perintah perhitungan varian dan standar deviasi, pada sebuah sintaks pastinya perlu sebuah perhitungan untuk mencari akar, di mana akar dicari dengan perintah sqrt dan juga perintah pow. Pow berfungsi untuk mendapatkan nilai pangkal pada sebuah data. Sintaks untuk mencari varian dan standar deviasi sebagai berikut.
Setelah dimasukkan sintaks untuk melakukan perhitungan, maka dapat langsung kita masukkan data agar dapat diproses perhitungan varian dan standar deviasi. Perlu diketahui untuk dapat melakukan pemanggilan data, maka yang harus dipanggil adalah variabel yang memuat semua data. Misal data satu underscore series yang didapat dari perintah sebelumnya. Jadi kita panggil di sini datanya. Lalu setelah didapat, hasil dari perhitungan varian dan standar deviasinya, ada satu tambahan yaitu persentil pada sebuah data. Persentil ini berguna untuk mengambil titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Pada saat ini dituliskan persentil 50, yang berarti kuartil ketiga adalah tempat di mana 3/4 data berada di bawahnya. Median kuartil pertama dan kuartil ketiga semuanya dapat digunakan dalam persentil, karena separuh data pulang dari median, dan seluruh sama dengan 50%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.